Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya harap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan keadaan baik dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya ajak Bapak Ibu untuk terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami sehingga kami makin hari makin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai 38. Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai 38. Saya akan bacakan, Bapak Ibu, saya persilakan menyimaknya dalam hati. Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat berkemah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel sejak mereka keluar dari perbudakan dari tanah Mesir, maka kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Tuhan memimpin di depan dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Tuhan memimpin. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel adalah bangsa yang suka bersungut-sungut terhadap Tuhan. Bahkan pada titik tertentu, bangsa Israel sempat sampai menyembah berhala. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan umat pilihannya. Bangsa Israel yang tidak setia memiliki Tuhan yang setia, yang senantiasa menyertai mereka, memimpin mereka. Ketika bangsa Israel kelaparan, Tuhan kasih makan. Ketika bangsa Israel kehausan, Tuhan kasih minum. Bahkan kalau kita melihat di dalam pasal 40 ayat 34 sampai 38, di mana ini adalah perikop terakhir di dalam kitab Keluaran, maka kita bisa melihat di dalam ayat 38 dikatakan, sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi apa Bapak Ibu sekalian, sampai di akhir kitab Keluaran pun kita bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin perjalanan bangsa Israel. Tidak pernah meninggalkan bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan kita semua. Sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, kita mungkin seperti bangsa Israel. Seringkali tidak setia, seringkali jatuh dalam dosa, seringkali bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang disembah juga oleh bangsa Israel. Allah yang sama. Jadi kalau Allah yang menyertai bangsa Israel dengan setia, maka Allah yang kita sembah pun, Allah yang sama dengan bangsa Israel adalah Allah yang setia menyertai kita. Bahkan dalam pergumulan yang berat pun, Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan membuka jalan bagi setiap pergumulan hidup kita. Yang perlu kita belajar adalah kita jangan seperti bangsa Israel. Bangsa Israel seringkali tidak setia, tetapi memiliki Tuhan yang setia. Alangkah baiknya kalau kita belajar dari renungan ini, kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang memiliki Tuhan yang setia. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui perenungan hari ini kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang setia. Ketika kami seringkali tidak setia pada Tuhan, kami tetap memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.